Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 17 Juli 2025 adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya, semenjak timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round keempat ya, di mana saat itu Indonesia telah memastikan lolos ke ronde 4 di ronde 3 itu setelah berhasil menangkan pertandingan melawan Cina dengan skor 1-0. Nah, hari ini tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, drawing babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4 akhirnya telah digelar di markasnya AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, dan hasilnya Indonesia tergabung ke dalam grup B ya, bersama tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia. Sementara di grup lain yaitu tuan rumah Qatar tergabung ke dalam grup A bersama Uni Emirat Arab dan juga Oman ya. Nah, jika kita melihat hasil drawing kualifikasi ronde keempat ini, tentu di grup B ini Indonesia sudah tidak asing ya dengan calon lawan-lawan Indonesia di round keempat nanti, yaitu Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi tentunya sudah kita lawan, sudah pernah bertemu di ronde ketiga kemarin, di mana dari hasil 2 pertemuan melawan Arab Saudi kita berhasil menang dan juga berhasil menahan imbang gitu. Ketika bermain di kandang Arab Saudi kita berhasil menahan imbang, dan juga ketika kita bermain di GBK kita berhasil menang dengan skor 2-0 ya, cukup meyakinkan. Sementara Irak itu di 2 tahun ke belakang kita sudah pernah bertemu Irak sebanyak 3 kali ya, dimana 2 kali itu ketika kualifikasi Piala Dunia round 2 dan 1 kali di Piala Asia 2023 lalu. Dan di 3 pertemuan itu Indonesia melawan Irak, kita tidak pernah sekalipun bisa memenangkan pertandingan melawan Irak. Nah, tentu ketika kita sudah pernah bertemu dengan lawan-lawan kita di era sebelumnya, ya tentu harusnya kita sudah tahu gitu bagaimana kelemahan dari tim-tim Arab Saudi dan juga Irak ini, seperti apa nanti strategi yang harus digunakan ketika melawan Arab Saudi dan juga Irak. Karena memang ya secara permainan mungkin para pemain kita juga sudah tahu betul ya, sudah paham, atau ada beberapa pemain yang memang sudah paham, sudah tahu bagaimana strategi dari Arab Saudi dan juga dari Irak gitu. Apalagi Irak saat ini, baru-baru ini mereka telah memecat pelatih mereka ya, Jesus Casas, dan mengganti dengan pelatih baru yaitu mantan pelatih timnas Australia, Graham Arnold gitu. Begitupun juga dengan Arab Saudi, mereka juga ketika masih di round 3 kemarin telah berganti pelatih yang sebelumnya Roberto Mancini dan kembali ke pelatih sebelumnya yaitu Herve Renard ya. Walaupun kita tahu bahwa Herve Renard ini benar-benar sudah tahu betul bagaimana menangani Arab Saudi, tetapi saat itu kita taklukkan di GBK. Namun tentu Arab Saudi melihat mereka saat ini benar-benar ingin kembali lolos ke Piala Dunia 2026, mereka benar-benar mempersiapkan tim dengan sangat matang gitu ya. Setelah kemarin mereka ikut serta di Piala Emas CONCACAF Gold Cup ya di Amerika Utara, itu mereka berhasil lolos ke babak 8 besar. Lalu setelah itu menjelang persiapan di ronde keempat mereka akan TC ke Eropa ya, ke Austria kalau tidak salah. Lalu juga Irak mempersiapkan diri sebelum ke round 4 itu di FIFA Matchday bulan September nanti, mereka mengikuti turnamen mini
Kings Cup ya kalau tidak salah, dan tentu Indonesia juga mempersiapkan diri bagaimana di FIFA Matchday September nanti Indonesia dijadwalkan akan ada 2 laga uji coba melawan negara-negara Timur Tengah, yaitu melawan Kuwait dan juga Lebanon. Sebetulnya Indonesia punya kesempatan mendapatkan undangan FIFA Matchday ya di bulan September itu melawan salah satu negara kuat di Eropa yaitu Rusia. Tetapi ya tidak tahu kenapa pertandingan itu tidak akan bisa terjadi gitu. Jadi Indonesia lebih memilih untuk melakukan uji coba menghadapi 2 negara dari Timur Tengah itu, dan itu pun bermain di Indonesia. Padahal kita itu timnas kita butuh benar-benar bermain di luar Indonesia atau bermain tandang, karena ketika kita bermain tandang di beberapa pertandingan terakhir ya, contohnya di 2 pertandingan terakhir ketika melawan Australia dan Jepang, mental para pemain kita tentu benar-benar sangat kesulitan gitu ketika kita bermain tandang. Maka dari itu sih sayang sekali ya ketika Rusia melakukan saat itu negosiasi itu untuk bisa melakukan pertandingan persahabatan atau friendly match di FIFA Matchday yang bermain di Rusia, tapi sayang sekali pertandingan itu harus batal terjadi gitu. Padahal itu adalah kesempatan bagi para pemain timnas kita untuk benar-benar menguji mental ketika bermain di tandang, karena ya di round keempat nanti mau tidak mau kita harus bermain di Arab Saudi, karena Arab Saudi adalah sebagai tuan rumahnya gitu ya. Dan tentu reaksi dari fans juga memang ketika melihat hasil drawing ini tentu ada yang bersyukur karena memang tidak satu grup dengan Qatar ya. Ya kita sudah tahu bahwa Qatar ini seperti apa permainannya gitu. Walaupun memang di antara 6 negara ini Qatar saat ini peringkatnya paling tinggi itu, tetapi ya secara permainan so-so lah mereka. Tapi yang lebih ditakutkan dari Qatar itu adalah sisi non teknisnya itu. Ya begitupun juga sebetulnya dengan Arab Saudi ya, benar-benar patut diwaspadai juga. Walaupun ketika kita bertemu di round 3 kemarin 2 pertandingan itu dari segi wasit tidak ada yang aneh-aneh sebetulnya. Ketika kita bermain imbang di Arab Saudi dan juga kita menang di GBK, tentu wasitnya pun benar-benar sangat fair gitu. Tetapi ya mudah-mudahan di laga nanti di round 4 wasit yang akan memimpin pertandingan pun benar-benar harus fair gitu ya. Dan tidak hanya drawing grup ronde keempat juga, tetapi drawing ronde kelima pun itu langsung dilakukan ya, di mana nanti runner up setiap grup itu akan bertanding di ronde kelima, dan yang akan menjadi tuan rumah duluan itu adalah runner up grup A. Lalu kemudian di leg keduanya runner up grup B menjadi tuan rumah, seperti itu. Nah, dan mungkin ada beberapa juga dari teman-teman yang sudah tahu atau juga ada beberapa yang belum tahu bahwa di ronde keempat ini di mana terbagi ke dalam 2 grup dan masing-masing grup terdiri dari 3 tim, tentu masing-masing juara grup itu langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara runner up itu nanti akan melaju ke ronde 5. Runner up dari masing-masing grup akan saling berhadapan dengan sistem kandang tandang. Sementara peringkat ketiga ya sudah itu tereliminasi gitu. Jika Indonesia berhasil memenangkan 2 pertandingan sekaligus gitu, otomatis Indonesia berhak lolos ke Piala Dunia 2026 sekaligus bisa mencatatkan sejarah gitu. Lalu jika Indonesia hanya mampu finish di peringkat kedua atau runner up, tentu Indonesia akan kembali berjuang di ronde kelima. Nanti akan bermain kandang tandang gitu dengan melawan runner up grup A. Sementara jika Indonesia benar-benar tidak mampu bersaing di ronde keempat ini, tentu Indonesia nantinya hanya bisa menempati posisi terakhir atau posisi ketiga ya, yang langsung tereliminasi itu. Nah, jika Indonesia ini lolos nanti melalui
peringkat kedua dan nanti akan kembali bertanding di ronde kelima. Lalu jika Indonesia ini menang gitu di ronde kelima, dan Indonesia ini berhak mewakili Asia untuk kembali bermain di playoff antar konfederasi. Tentu perjuangan Indonesia ini benar-benar semakin panjang lagi ya, dimana nantinya di babak playoff antar konfederasi ini ada 6 tim yang akan berebut 2 tiket terakhir lolos ke Piala Dunia ya, dimana 6 tim itu akan dibagi ke dalam 2 bracket atau 2 bagan ya. Nah, nanti di setiap bagannya itu ada 3 tim yang akan memperebutkan masing-masing 1 tiket gitu. Nah, dari 6 tim ini itu 4 timnya nanti akan dikategorikan ke dalam tim non unggulan ya. Jadi 4 tim ini nanti akan bermain di babak semifinal masing-masing, sementara 2 tim lainnya itu mereka termasuk ke dalam tim unggulan ya, yaitu 2 tim ini mereka akan menunggu pemenang di masing-masing semifinal nantinya dan akan bertanding di final untuk memperebutkan 1 tiket masing-masing ke Piala Dunia gitu. Nah, ini saya lihat sumbernya dari akun Instagramnya Timnas Indonesia ya, bahwa bracketnya seperti ini. Jadi ada 6 tim, di mana 4 tim sebelumnya mereka bertanding masing-masing di babak semifinal. Nah, tentu yang pertama itu adalah perwakilan dari AFC. Tentu hanya mengirim 1 slot untuk bermain di playoff antar konfederasi ya, yaitu pemenang di ronde kelima kualifikasi Piala Asia. Nah, lalu juga ada 1 slot perwakilan dari Oceania OFC ya, yaitu mereka runner up dari kualifikasi Piala Dunia zona Oceania di round 3, yaitu sudah diwakili oleh Kaledonia Baru. Lalu 2 tempat lainnya itu nanti akan diisi oleh perwakilan dari zona CONCACAF ya, di mana zona CONCACAF di playoff antar konfederasi ini mereka memiliki 2 slot atau 2 jatah. Nah, sementara di babak semifinalnya itu perwakilan 2 konfederasi sudah menunggu. Yang satu perwakilan dari zona CONMEBOL, itu nanti yang akan mewakili dari zona CONMEBOL adalah peringkat ke-7 klasemen akhir nanti di kualifikasi zona CONMEBOL ya. Saat ini peringkat ke-7-nya ditempati oleh Venezuela, tapi masih menyisakan 2 pertandingan dan itu masih nanti akan bisa berubah hasil akhirnya. Apakah Venezuela, Peru, Bolivia, Uruguay, itu nanti bisa saja terjadi. Dan 1 slot yang menunggu di babak semifinal itu nanti adalah perwakilan dari Afrika, yang memang nanti 1 tim dari Afrika ini itu juga mereka akan ditentukan di playoff kualifikasi Piala Dunia zona Afrika di round 2 ya. Tetapi saat ini zona Afrika masih memainkan di ronde 1 gitu. Jadi seperti itu. Jika Indonesia nanti di ronde keempat finish di peringkat runner up, lalu nanti di ronde kelima Indonesia bisa memenangkan pertandingan, tentu perjalanan Indonesia masih sangat panjang untuk menuju Piala Dunia gitu. Nah, ini adalah jadwal Timnas Indonesia di ronde keempat, di mana Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober 2025 ya. Lalu 3 hari berselang Indonesia kembali bertanding melawan Irak. Jadi ya memang nasib Indonesia yang memang peringkatnya benar-benar paling buncit gitu, yang memang negara bukan unggulan, apalagi di pot ketiga, pot bukan unggulan, tentu ya memang jadwalnya pun ya disesuaikan dengan peringkat itu gitu. Jadinya memang Indonesia hanya memiliki waktu 2 hari lah bersihnya ya, istirahat dari pertandingan 1 ke pertandingan kedua. Sementara Arab Saudi dan Irak itu mereka punya cukup waktu untuk beristirahat. Seperti itu mungkin secara singkatnya hasil dari drawing
kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat, dan nantinya saya akan mencoba bagaimana membahas peluang dari timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Apakah timnas Indonesia bisa lolos langsung atau timnas Indonesia akan kembali berjuang di ronde kelima, tergantung nanti target dari PSSI seperti apa. Ya seharusnya sih ketika pelatih berganti tentu targetnya bisa lolos Piala Dunia ya, seperti itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.